Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi kita di perkuliahan organisasi dan arsitektur komputer. Di mana kita kemarin sudah membahas ya mengenai perkenalan dari organisasi dan arsitektur komputer ini. Tentu saja mata kuliah ini membahas ya mengenai hardware di komputer, cara kerjanya ya seperti apa. Kita ketahui bahwa komputer itu tidak terlepas dari perangkat keras. Kalau tidak perangkat keras ya softwarenya bekerjanya di mana kan gitu. Oleh karena itu kita di organisasi dan arsitektur komputer ini ingin mengetahui ya bagian-bagian di komputer ya itu cara kerjanya seperti apa ya, sehingga kita output dari mata kuliah ini ya yaitu ingin mengetahui ya, terorganisirnya ya komputer itu seperti apa, pembangunannya, arsiteknya ya, komputer itu dibuat itu seperti apa. Inilah esensial atau pentingnya di mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer ini. Nah, di pembahasan pertemuan 2 ini kita membahas yaitu perkembangan teknologi komputer. Ya, kita akan bahas ya dimulai dari pengantar. Nah, komputer telah mengalami metamorfosis arsitektur dan fungsi yang pesat dalam 50 tahun terakhir. Ya, jadi perkembangannya semakin pesat ya. Tahun ke tahun terus berkembang ya. Komputer awal yang sangat sederhana menjadi canggih ya sekarang ini. Dipicu oleh persaingan industri yang melahirkan gadget, komputer cerdas, komputer saku, dan perangkat bergerak lainnya. Ya, jadi komputer sekarang sudah mobile, komputer menjadi kecil sekarang. Di mana-mana kita bisa membawa ya, kemana-mana kita bisa membawa maksudnya. Seperti itu. Satu prinsip yang tetap sama adalah proses komputasi di dalamnya. Dan itulah mengapa perangkat tersebut disebut komputer. Jadi proses komputasinya dari awal sampai akhir ini itu ada ya, walaupun memang ide-ide proses komputasi yang terus berkembang ya dari zaman ke zaman. Sangat menarik sekali ya menelusuri konsep awal terbentuknya sebuah perangkat komputer. Penelusuran ini berawal dari kondisi lingkungan yang paling sederhana, dengan berbagai perangkat mekanik yang diikuti oleh penemuan-penemuan komponen dasar pembangunan komputer sehingga dapat berkembang menjadi komputer canggih seperti ini. Ya, itu adalah gambaran bagaimana perkembangan komputer yang terus berkembang. Ya. Nah, kita dimulai dari di sini komputer sederhana. Komputer pada mulanya adalah alat sederhana. Berawal dari alat sederhana ini, komputer modern dikembangkan. Jadi pondasinya fundamentalnya ada dari komputer sederhana. Ya, walaupun komputer awal itu memang untuk memproses memorinya pun kecil. Ya, jadi sangat mekanik sekali. Nah, penggenerasian komputer sebenarnya tidak ada kesepakatan resmi. Ciri-ciri umum dan teknologi dasar pembangunan adalah dua hal yang bisa dijadikan acuan dasar penggenerasian komputer. Ya, jadi memang penyebutan generasi komputer ditujukan untuk memudahkan satu teknologi dengan teknologi lain berdasarkan dari kronologis waktunya, gitu ya. Jadi waktu inilah ya, yang membedakan. Ya, tentu saja di teknologi itu awal itu banyak ya kekurangan, gitu ya. Terus waktu demi waktu diperbaiki menjadi lebih baik lagi. Nah, komputer sederhana ini dimulai dari seorang profesor matematika dari Universitas Cambridge ya, itu 1827 sampai 1839. Tentu saja adalah di ininya ya kiprahnya ya di kampusnya itu yaitu Charles
Babbage, ya, yang hidup dari tahun 1791 sampai dengan 1871. Merancang suatu mesin yang dikenal dengan difference engines, ya, pada tahun 1823. Mesin yang dibuat sangat sederhana, menggunakan bahan-bahan mekanik, ya, kayak itu untuk Charles Babbage, ya. Kemudian diteruskan oleh John Atanasoff, seorang ilmuwan dari Iowa State University tahun 1930-an, merancang mesin linear, yaitu equation solver, yaitu pemecah persamaan linear. Kemudian dilanjutkan oleh Harvard Mark I 1944. Sebenarnya kurun waktu dari 1930-an sampai 1944 ini banyak sekali ya penemuan ini, ya, tetapi tidak saya sebutkan di sini. Nah, di Harvard Mark I ini oleh Howard Aiken, yang bersama dengan IBM sejak tahun 1939, yang dikenal dengan IBM ASCC. ASCC ini adalah Automatic Sequence Control Calculator, merupakan komputer digital otomatis pertama di Amerika. Oke. Kemudian, ya, jadi komputer itu ya kan ada generasi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ya, kelima dalam masa kini. Nah, awal generasi atau generasi pertama dimulai dari komputer tabung hampa. Inilah yang memulai ya awal generasi komputer atau generasi pertama. Dengan kemampuan komputer untuk menyimpan program dalam memori. Sebelumnya baik komputer mekanik maupun elektrik tidak menyimpan program dalam memori komputer. Nah, disinilah awal generasi pertama komputer yang mampu menyimpan program dalam memori. Ya. Mulai dari ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, dirancang oleh Dr. J. Presper Eckert dan Dr. John W. McLeod, ya, dari Moore School, ya, Universitas Pennsylvania, ya, 1943 selesai 1945. Ya, kemudian secara fisiknya ENIAC adalah komputer raksasa dengan berat 30 ton dan dimatikan resmi adalah tahun 1955. Nah, kemudian dilanjutkan yaitu von Neumann. Ya, von Neumann. Nah, ini von Neumann ini sebenarnya sekarang ini kita banyak ya memakai menggunakan arsitektur dari mesin von Neumann, di mana menggambarkan sistem komputer modern yang utuh yang terdiri dari memori untuk data dan instruksi. Unit kendali yaitu bagian yang mengendalikan jalannya proses, dan unit aritmetik dan logika yang melakukan proses data. Kita lihat di sini ada memorinya, ya. Sini memorinya, ada control unitnya, ada ALU-nya, ya. Nah, ALU ini tentu saja yang nanti akan mendapatkan input, ya, dan di situ ada outputnya seperti itu, ya. Ini adalah mesin von Neumann, ya, yang sebenarnya arsitek komputer sekarang ini memang mengadopsi dari mesin von Neumann. Kemudian komputer tabung berikutnya adalah EDVAC, ya, Electronic Discrete Variable Arithmetic Computer, ya. Ini adalah kelanjutan dari ENIAC, ya, sebelumnya. Oke, lanjut. Kemudian UNIVAC 1, ya, Automatic Computer 1. UNIVAC merupakan rancangan McLeod dan Eckert, ya, setelah EDVAC, gitu ya, terus dikembangkan terus, ya. Kemudian IBM 305, ya, RAMAC, yaitu Random Access Method of Equating and Control, ya. RAMAC merupakan merek dagang dari IBM, kemudian yang dibuat secara massal 1956. RAMAC adalah komputer yang pertama kali menggunakan tempat penyimpanan optical disk-nya itu, ya, storage-nya atau hard disk lah. Kemudian lanjutnya adalah EDSAC, Electronic Delay Storage Arithmetic Calculator, dibuat di Universitas Cambridge, Inggris oleh tim yang dipimpin oleh Maurice Wilkes. Oke. Kemudian generasi kedua. Nah, generasi kedua adalah komputer transistor, ya. Nah, generasi kedua diawali dengan perubahan teknologi dasar pembangunan rangkaian. Pada generasi pertama, teknologi dasar yang digunakan adalah tabung hampa. Nah, untuk generasi kedua dengan transistor. Nah, transistor itu apa? Transistor adalah semikonduktor yang berfungsi sebagai penguat, switch, modulasi sinyal, dan lain-lain. Gitu. Nah, sini komputer transistor diawali dengan DEC
PDP 1 Digital Equipment Corporation Programmable Data Process 1 ya, didirikan oleh perusahaan yaitu Ken Olson dan Harlan Anderson ya tahun 1957. Oke, komputer ini interaktif berukuran kecil ya. Jadi sekarang kalau kita lihat ya, generasi awal memang besar ya secara mekanik, apalagi di sederhana itu ya, yang tidak menyimpan memori. Dan di generasi kedua ini transistor menjadi kecil gitu ya. Jadi komputer apa sampai sekarang ini ya, HP pun sekarang ya komputer gitu ya. Oke, lanjutkan yaitu UNIVAC 3 pada tahun 1992, dan ini merupakan pengembangan dari UNIVAC 1 dan UNIVAC 2 yang dibuat sebagai tumpukan 9 blok ya, dari 4096 core. Bagian pengeras pusat memiliki 15 register indeksnya. Nah, kemudian generasi ketiga ya, setelah tadi transistor, sekarang integrated circuit lebih canggih lagi ya. Jadi rangkaian terintegrasi akan meningkatkan kecepatan proses. Penemuan IC merupakan sumbangan besar bagi komputer generasi ketiga. Pada komputer generasi ketiga, IC mulai digunakan menggantikan transistor. Ya, ini ada IBM S360, ya, sebuah mainframe yang dibuat pada tahun 1964 dan menggunakan IC sebagai teknologi dasar. Rangkaian nama S360 ini adalah kemampuannya melakukan operasi satu lingkaran penuh 360 derajat maksudnya. Kemudian DigiNova atau Nova di sini ya, Nova sistem operasinya menggunakan DOS dan RDOS. Oke. Berikutnya generasi keempat. Nah, generasi keempat ini adalah komputer Very Large Scale Integration atau VLSI. Ya, LSI dan VLSI. Nah, LSI dan VLSI ini adalah teknologi pemampatan komponen elektronik dalam satu chip IC. Pemampatan komponen adalah hal yang logis karena dua alasan, ekonomis dan kecepatan. Ya, jadi biayanya diperlukan membangunnya semakin sedikit kan seperti itu. Ya, tapi kecepatannya ya semakin tinggi. Gitu. Jadi kualitasnya bagus. Ya. Nah, itu jadi arahnya ke ekonomi sekarang. Ya. Nah, di sini VLSI ini ditandai dengan IBM S370. Ya, IBM meluncurkan seri S370 pada tahun 1970. Mesin ini menggunakan chip LSI sebagai teknologi dasarnya. Yang memang utama kecepatan tinggi menggunakan chip silikon tunggal. Ya, kemudian komputer mikro atau komputer pribadi gitu ya. Nah, sebenarnya IBM tidak pernah ya mengembangkan komputer mikro, tetapi di pasar itu menyambut ya komputer mikro dan komputer pribadi ini. Ya, jadi IBM nyemplung tadinya nggak mau mikro, dan sini banyak ya perusahaan yang menerapkan komputer mikro atau komputer pribadi ini. Ada IBM, Sun Microsystem Corporation, AMD, SGI dan sebagainya ya. Silakan dibaca. Dan terakhir adalah generasi kelima atau yang sekarang kita alami adalah komputer cerdas dan kecepatan tinggi. Ya, jadi pada akhirnya ya perkembangan ya yaitu dipicu oleh komponen teknologi dasar pembangunannya. Dapat kebutuhan pengguna yang memerlukan perangkat asisten yang mudah dibawa dan mampu mengerti, memahami secara tidak kentara, melakukan komputasi bagi penggunanya dan memberikan informasi yang diperlukan oleh penggunanya. Ya, jadi sekarang kita adalah di era ini, ya, di era komputer cerdas, gitu ya, dimana komputer sekarang ini ya sangat kecil, ya prosesornya kecil, ya tetapi kemampuannya itu besar, kapasitasnya besar. Jadi dari ukurannya kecil ya mini, tapi kapasitasnya besar. Ya, sekarang kita kenal kapasitas harddisk pun sudah terabyte gitu ya, sudah besar ya. Dengan juga model penyimpanan ya. Kemarin kita bahas apa bedanya HDD dan SDD. Ya, lebih cepat adalah SDD gitu ya, dari pemroses cepat itu.
ya. Dari segi memori juga sekarang kita kenal ada mungkin DDR4 gitu ya. Dulu DDR1, DDR2, sekarang sangat besar, sangat tinggi gitu ya, dengan berbeda dengan jenis-jenisnya ya. Yang tentu saja memang sebenarnya secara alurnya sama ya, tetapi di sini kita ingin bagaimana komputer itu lebih ringkas ya, hardware-nya lebih tipis gitu ya, bisa dibawa kemana-mana, tapi kemampuannya lebih hebat, lebih canggih kemampuannya. Jadi komputer yang cerdas adalah yang dapat melakukan berbagai proses komputasi tanpa harus diinisiasi atau dipijak oleh pengguna sendiri. Jadi komputernya yang berpikir sekarang gitu ya. Sebenarnya yang artificial intelligence gitu ya, saya lupa itu model siapa, Alan Turing ya. Alan Turing itu adalah bagaimana komputer itu bisa menirukan berpikir manusia gitu ya. Nah, sekarang ini terjadi bahwa komputer itu harus bisa berpikir gitu ya. Harus bisa berpikir ya seperti manusia ya. Jadi banyak sekali robot dan sebagainya, atau sekarang jenis IoT ya, Internet of Things ya, di mana sekarang berbicara mesin dengan mesin ya, sekarang kita bisa mengakses si komputer tersebut gitu ya. Malah sekarang Elon Musk itu ya, kalau kemarin tadi belum lama ini baca ya di YouTube itu memori ya, chip komputer masukkan ke otak ya. Jadi ini memudahkan orang yang lumpuh agar bisa nanti misalkan menghidupkan komputer atau barang-barang yang ada di sekitarnya seperti ini. Nah, itulah bagaimana perkembangan ya yang sangat tinggi di komputer tersebut. Nah, di organisasi dan arsitektur komputer, bagaimana kita ingin secara dasar fundamental, yaitu mekanisme atau cara kerja si komputasi tersebut, begitu. Yang itu sebagai dasar ya perkembangan komputer dari masa ke masa. Oke, sekian dan terima kasih. Nah, inilah sekian dan terima kasih perkuliahan kita organisasi dan arsitektur komputer di materi perkembangan teknologi komputer ini. Mohon maaf segala kekurangan Pak Adi. Ini pun ada tugas ya di mata kuliah ini, dan 1 minggu saya memberikan dan mohon dikerjakan. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan. Pada akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.